Oke, gue udah pakai S26 Ultra ini sekitar seminggu dan cukup banyak yang bisa gue share tentang HP ini. Kayak gimana sih cara kerja privacy display-nya? Efek sampingnya apa pas aktif? Terus, vapor chamber yang lebih efisien ngaruh di tes gue ini nggak? Performance-nya naik sejauh apa? Dan dari sisi kamera, bukan lensa yang lebih luas di wide dan ultra wide bikin hasilnya kelihatan wow? Terakhir, beberapa fitur yang dikenalin Samsung ini beneran kepake atau cuma gimmick aja? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari yang enteng-enteng dulu, tapi cukup berasa bedanya. Jadi, saat si HP ini gue tidurin, ternyata lebih goyang loh dibanding S25 Ultra. Dan kalau gue perhatiin, kemungkinan karena ada tambahan frame-nya ini yang bikin kamera modulnya lebih tebal. Ini mirip kayak Fold 7. Buat kalian yang suka main HP sambil ditebaringin gitu, bakal ngeganggu sih. Cuma ya nggak bakal masalah kalau kalian pakein case. Dan mau pamer dikit, kalau case gue ini ada magnetnya loh. Jadi bisa nempel di semua aksesoris MagSafe. BTW case gue ini dari Spigen by Unitech. Enak banget digenggam, slim juga. Buat detailnya nanti gue share di belakang. Lanjut ada lagi yang gue notice, kalau S Pen-nya sekarang masih bisa bolak-balik dimasukin ya. Tapi kalau salah posisi bakal nonjol gitu, karena ujung S Pen-nya sekarang nggak rata. Cuma entah kenapa, buat gue keren gini sih. Ibaratnya waktu zaman SMA atau SMP, di saat anak-anak lain bajunya dimasukin, kita keluar sendiri. Terus buat frame, seperti yang kalian tahu, dia balik lagi ke aluminium. Secara tampilan sekilas mirip. Tapi kalau dilihat detail, titanium di S25 Ultra punya tekstur bintik-bintik kecil gitu. Walaupun pas disentuh mulus-mulus aja ya, sementara S26 Ultra lebih bersih. Terakhir soal layar, gue selalu impress sama anti-reflection screen-nya si Ultra ini. Maksimal banget buat ngeredam pantulan cahaya. Bahkan iPhone yang udah punya anti-reflektif aja masih belum sebaik Samsung. Emang urusan display Samsung cukup serius ya, termasuk privacy display-nya yang setelah gue teliti lebih lanjut, teknologinya keren juga. Oke, ada dua hal yang pengen gue bahas tentang privacy display-nya HP ini. Pertama, gimana cara kerjanya? Dan kedua, ada efek sampingnya nggak sih dari segala kecanggihannya itu? Jadi simpelnya, di layar S26 Ultra ini, dia punya dua tipe arah pancaran pixel ya. Yang pertama, bisa kita anggap pixel normal di HP kebanyakan, yang dinamain wide pixel. Dia bisa nyebarin cahaya ke sudut yang lebih lebar. Jadi kalau dilihat dari samping, layarnya masih kebaca tuh. Nah, yang kedua, dan ini jadi rahasianya, ada pixel yang pancarannya lebih sempit, lebih fokus ke arah depan yang dinamain narrow pixel. Jadi cahaya dan informasinya lebih ngarah ke kalian yang posisinya tepat di depan layar. Jadi saat privacy display ini aktif, wide pixelnya bakal mati. Cuma narrow pixelnya doang yang aktif. Jadi cuma kelihatan sama yang di depan layar aja. Dan biar gak cuma teori, gue coba buktiin juga. Gue pakai mikroskop buat lihat pixelnya. Dan kalian bisa lihat tuh, saat privacy display-nya aktif, ada bagian pixel yang mati ya. Dan yang tetap nyala itu narrow pixelnya. Dan yang menarik, pixel mana yang nyala atau mati ini bisa diatur posisinya. Sehingga kalau kita mau gelapin bagian notif aja bisa dilakuin. Nah, sampai sini udah kebayang dong efek sampingnya apa kalau privacy display-nya aktif? Belum, Bang. Belum? Oke, kita lanjut ya. Jadi karena pas privacy display aktif tadi ada pixel yang nggak nyala, otomatis resolusi layarnya jadi berkurang. Yang paling berasa itu layarnya jadi redup. Belum lagi saat maksimum privasinya aktif, warnanya jadi lebih pucat. Cuma karena fitur ini bisa kita nyala matiin, harusnya efek tadi nggak bakal jadi masalah serius. Beda dengan anti-spy screen protector yang udah nempel terus di layar kita. Nah, sebelum kita lanjut ke kamera dan fitur-fitur seru di S26 Ultra ini, mari toel dulu performance-nya. Jadi di sini gue sempet jalanin Antutu, sekarang bandingin sama S25 Ultra. Dan hasilnya terlihat, chipset baru S26 Ultra ini bisa lebih tinggi sampai 700 ribuan poin, atau sekitar 24%. Hampir seperempatnya nih, lumayan juga. Terus buat Geekbench naiknya lebih tinggi lagi, buat single core di 35%, sedangkan multi-core 18% aja. Nah, yang paling gue penasaran 3D Max stress testnya yang mensimulasikan gaming berat terus-terusan. Jadi kita bisa tahu panas dan kestabilannya gimana. Plus, apakah vapor chambernya ada peningkatan atau enggak tuh? Hasilnya kalau dari suhu bisa dibilang mirip aja sih di kedua HP ini. Di sekitar 43 sampai 44 derajat. Jadi bukan yang tiba-tiba S26 Ultra ini jadi adem banget ya.
Cuman dengan suhu yang mirip, di S26 Ultra ini bisa punya skor base loop lebih tinggi di 11%, dengan stabilisasi yang terpaut 0,2% aja. Untuk baterai, jujur gue belum berani ngomong terlalu banyak, karena seminggu ini pemakaian gue masih on and off, nggak banyak keluar rumah juga. Harusnya sih kurang lebih mirip kayak SOT S25 Ultra yang sempat gue bahas di video ini. Paling kalau ngomongin baterai, yang bikin greget itu pas lihat kapasitasnya aja sih, yang masih 5000 mAh. Kayaknya nggak berubah dari S20 Ultra kali ya. Udah 5-6 tahun lalu, uy. Yuk Sung, bisa yuk. Di S27 mungkin minimal 6000 mAh. BTW guys, kalau kalian pengen gue bikin lanjutan sehari bersama S26 Ultra ini yang baterainya gue tes beneran dari pagi sampai malam, kasih tahu gue dengan like video ini ya, biar gue tahu seberapa banyak yang benar. Thank you. Oke, kita masuk ke kamera. Di S26 Ultra ini Samsung kasih bukaan lensa atau aperture yang lebih luas ya di lensa utama dan telefoto. Tapi pertanyaannya, kerasa nggak efeknya? Gue bisa bilang ada peningkatan, tapi bukan sesuatu yang bisa bilang wah dalam sekali lihat. Jadi kalau mata kalian mata jelata kayak gua, butuh waktu sih buat dapat bedanya. Misalnya di lensa wide ini, kalau dilihat sekilas mirip-mirip, tapi pas gua zoom baru kelihatan kalau warnanya lebih akurat di S26 Ultra. Buat telefoto 50 megapikselnya juga sama. Kalau kalian perhatiin bener-bener tekstur pohon di S26 Ultra lebih jelas terlihat. Hal ini juga sama buat 10 kalinya. Kalau buat video, peningkatannya lebih berasa. Di S26 Ultra ini lebih rapi dalam menghandle cahaya. Kelihatan lebih bersih dibanding pendahulunya tuh. Terus kalau kita pindah ke telefoto 5 kali juga sama ya. Lampu merah oval di depan lebih jelas. Saat di zoom lebih jauh juga makin kelihatan bedanya. Oh ya, sama satu lagi, kalau dibawa sambil jalan gini, jitter telefoto di S26 Ultra lebih minim nggak sih? Dan ini contoh video dari lensa S26 Ultra yang nanti bakal gua switch ke S25 Ultra ya, biar kalian bisa tahu perbedaannya. Plus, kalian bisa dengar juga ada perbedaan dari sisi mic atau enggak. Sekarang gue juga mau lanjut share case yang tadi, namanya Liquid Air. Selain slim dan ada magnetnya, dia juga bertekstur gitu. Banyak garis-garis di sekitar sisinya, jadi nggak gampang selip. Magnetnya juga cukup kuat. Terus kalau mau menunjukkan kecantikan body dan warna S26 Ultra kalian, pakai case-nya yang clear. Backnya hard case gitu, berasa lebih solid dan ada bumper juga di tiap sudutnya buat menahan benturan. Gue juga dikirimin tempered glass yang bisa meredam pantulan cahaya. Jadi double anti-reflection. Karena S26 Ultra sendiri udah minim pantulan tuh. Dan nilai plusnya, di sini pasangnya gampang banget. Udah disediain juga alat bantunya. Terakhir, mari sama-sama kita ketik. Makasih Spigen by Unitech yang udah sponsorin video ini. Untuk detail linknya gue taruh di deskripsi ya. Sama satu lagi, masih tentang kamera. Samsung juga baru aja kenalin format video baru, yaitu APV atau Advanced Professional Video. Intinya bikin hasil rekaman video kita punya kualitas profesional yang cocok buat content creator atau filmmaker. Tapi yang namanya kualitas tinggi pasti ada harganya bos, yaitu file size yang bombastis. Contoh, footage 10 detik doang, 10 detik ya. File size-nya bisa sampai 1 giga. Edan nggak tuh? Padahal untuk format biasa, 10 detik juga, cuman makan 40 mega. Jadi APV ini bener-bener buat yang pro rata kanan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang bikin S26 Ultra itu lebih hidup, yaitu fitur-fiturnya. Gua nggak bahas semua, cuman yang beneran sempet gua coba dan menurut gua kepake. Pertama, ada foto assist yang sekarang bisa ditambahin prompt dan ini bikin pengalaman pakainya jauh lebih menarik. Misalnya, sesimpel ubah warna mata jadi biru. Bisa. Atau, ini kocak, ganti rambut jadi kribo. Bisa juga. Bahkan, gue coba prompt minta matiin TV yang lagi nyala di sana. Bisa loh, sadis. Dan semua prompt tadi bisa pakai bahasa Indonesia sehari-hari aja. Nggak spesifik kayak bahasa robot yang butuh kata kunci. Cuma ya tetap ada batasnya. Ada beberapa hal yang gue pengen tapi belum bisa. Kayak misalnya ganti nama jalan di plang ini, nggak bisa. Terus suruh bocil duduk di atas meja juga nggak mau. Jadi ini emang belum bisa atau tinggal tunggu AI-nya pinter aja kali. Tapi overall, untuk edit cepet yang hasilnya langsung wah, foto assist ini salah satu fitur yang bikin orang ketagihan sih. Apalagi bisa pakai bahasa yang sederhana. Next, ada audio eraser yang sekarang bisa pakai di app pihak ketiga, kayak YouTube, IG, TikTok, dan lainnya.
Berguna banget pas nonton konten yang sekelilingnya berisik. Terus bisa diatur juga tingkat peredaman suara. Dan kalau kita mentokin, di sini ada satu menu lagi yang bikin suara orangnya lebih ditebelin. Dan kalau ada background musik bakal lebih teredam. 03. Ya, Kevin perlu perawatan dan kemudian seminggu kemudian dia tidak bermain ya. Fitur ketiga ada horizontal lock yang sempat viral, orang shoot di depan kaca terus diputer-puter gitu HP-nya. Dan perlu kalian tahu, fitur ini juga ada di S26 dan S26 Plus. Kalau buat lari gitu lumayan ngebantu, jadi lebih stabil, apalagi pas rekam diri sendiri. Cuma emang fitur ini paling ideal dipakai pas daylight yang banyak cahaya. Kalau low light agak kurang, bahkan sampai dikasih warning butuh cahaya lebih. Terakhir ada now notch. Ini salah mulu gua. Now notch. Yalah, itulah. Yang gua rasa fitur ini punya potensi cukup gede ke depannya. Contohnya gini, kalau ada chat masuk, minta dikirimin foto bocil, nanti keyboard kita bakal langsung munculin icon galeri. Dan pas dipencet, otomatis nyodorin foto-foto bocil yang udah difilter. Sama halnya, kalau ada yang tanya, besok lu kosong nggak? Nanti dia bisa munculin shortcut ke kalender buat cek jadwal kita. Jadi nggak usah manual pindah aplikasi. Emang buat saat ini gue lihat aplikasinya masih terbatas, baru sekitar foto sama kalender. Tapi konsepnya menarik banget. HP kita bisa ngerti konteks pembicaraan dan kasih jalan pintas. Ini hal kecil, tapi lama-lama bisa jadi fitur yang bikin kerjaan makin cepat. Overall, setelah gue pakai seminggu, S26 Ultra ini tentu punya daya tarik yang khas banget. Dia kuat di experience, terutama dari sisi software sama AI. Cukup kepake buat daily dari beberapa yang gue cobain tadi. Belum lagi yang paling baru, ada privacy screen. Gue bisa bilang ini bukan fitur gimmick ya, kepake banget pas lagi di tempat umum yang berpotensi layar HP kita dilirik-lirik. Buat kamera emang nggak sekuat beberapa flagship Cina, tapi bukan berarti kamera S26 Ultra ini jelek. Hasilnya tetap bagus, konsisten, dan udah lebih dari cukup buat dipamerin di sosmed. Dan pembeda paling ultra di sini selain privacy display adalah S Pen-nya. Walaupun gue jarang pakai, buat kalian yang gunain itu buat kerja dan produktivitas, bakal susah lepas sama HP ini sih. Cuma ya dengan catatan koneksi Bluetooth-nya tetap nggak ada tuh. Dan terakhir seingat gue di S24 Ultra ya. Gua rasa yang bikin greget sama HP ini tuh bukan karena dia jelek, tapi emang upgrade-nya nggak berasa heboh dibanding pendahulunya. Lebih ke penyempurnaan aja. Tapi gue juga ngerti, kayaknya Samsung emang nggak ngejar orang-orang yang upgrade tiap tahun. Targetnya lebih ke orang yang upgrade 2-4 generasi sebelumnya. Mirip pola Apple dengan iPhone-nya. Jadi kalau ditanya, Bang, mending upgrade dari S25 Ultra ke S26 Ultra nggak? jujur ya, kalau upgrade-nya bikin kalian harus mikir 2 kali. Misalnya sampai kepikiran, Duh, gimana ya? Lumayan kan dananya bisa dipakai buat ini sama itu. nah kalau udah gitu ya mending nggak usah. S25 Ultra juga masih bagus banget. Tapi kalau emang budgetnya santai dan kalian ngerasa privacy display-nya bakal kepake banget, ya gas aja. Oke guys, itu dulu update gua buat Samsung S26 Ultra. Sekali lagi makasih Spigen by Unitech buat case-case-nya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!